Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas visi guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.3. Video ini khusus membahas bagaimana merumuskan visi guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pertama kali dikembangkan oleh David Cooper-Rieder. Menurut Cooper-Rieder dan Whitney tahun 2005, inquiry apresiatif adalah sebuah filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam sebuah organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Bagja. Bagja dalam bahasa Sunda bermakna bahagia. Sedangkan dalam istilah pendekatan manajemen perubahan, Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooper-Rieder ke dalam langkah 4D: Discovery, Dream, Design, Deliver. Yang kemudian dalam praktik-praktik selanjutnya, tahapan Discover dipecah menjadi Define dan Discover. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera
atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Yang terakhir adalah aktor eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahapan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Setelah mendapatkan pemaparan materi dari fasilitator dan pengajar praktik, saya memutuskan untuk menentukan sebuah visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahannya adalah mewujudkan generasi yang inovatif dan kreatif. Adapun tahapan bagja yang saya susun adalah sebagai berikut. Jika visi dijalankan dengan baik, maka otomatis kita juga akan menerapkan profil pelajar Pancasila dan mengimbaskan kepada murid dan rekan sejawat, sehingga cita-cita kita untuk membentuk generasi yang berkarakter dapat terwujud pada lini sekolah. Demikian pemaparan dari saya berkenaan dengan visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.